Beb, kita kok berhenti di sini? Ya, Beb? Iya, Beb. Soalnya aku nggak tahu pasti rumah pacar aku di mana, tapi yang jelas ini udah desa Kalibagor. Oh, gitu. Berarti kita ini nggak langsung ke rumah pacar kamu gitu? Iya, kita cari tahu aja dulu. Soalnya aku juga nggak tahu pastinya rumah pacar aku tuh di mana. Ini aku aja bingung, Beb. Mau terus atau kemana? Ya, terus kalau kayak gini gimana, Beb? Masa iya kita mau nunggu di sini? Ya enggak lah, Beb. Kita nggak nunggu Mas Danang di sini. Ya udah kalau kayak gitu, aku cari Mas Danang dulu ya. Mau cari Mas Danang? Iya, Beb. Aku mau cari Mas Danang dulu. Aduh, Beb. Emangnya kamu nggak capek apa, Beb? Kamu kan dari tadi udah lama nyetir. Apalagi nih ya, Beb. Tuh, lihat cuacanya. Panas, Beb. Nanti kulit kamu gosong. Udahlah, kamu tuh nggak usah ambil ribet, Beb. Telepon aja, bilang kalau kamu ada di sini gitu. Iya, ya itu masalahnya, Beb. Soalnya pas aku bilang kalau aku mau OTW ke sini, Mas Danang juga pamitan sama aku kalau dia mau ke sawah. Mau ke sawah? Iya. Ngapain? Loh, ya ke sawahnya lah. Mas Danang kan kerja jadi petani. Hah? Jadi petani? Iya. Loh, Loh. emangnya kenapa? Beb, kamu serius pacar kamu jadi petani? Loh, ya serius lah, Beb. Mas Danang di sini tuh memang jadi petani. Astagfirullahaladzim, Beb. Kamu kalau tahu pacar kamu jadi petani, ngapain kamu jauh-jauh datang ke sini? Kamu tuh terlalu effort, tahu nggak, Beb? Ingat ya, Beb, kamu tuh bermobil, Beb. Masa iya pacar kamu tuh cuma jadi petani? Loh, ya terus emangnya kenapa sih? Beb, kan kamu sering bilang kalau aku harus cari cowok yang baik. Ya udah, Mas Danang tuh baik. Beda sama buaya-buaya di kota. Ya, tapi Beb nggak gini juga, Beb. Aku pikir ya, Beb, pacar kamu itu orang paling kaya di desa ini. Makanya kamu mau sama orang desa. Ya nggak taunya cuma kerja jadi petani. Udah. Tahu gitu, Beb, kamu mending pacaran sama orang luar kota aja, Beb. Aduh, udah. Udah ya, udah ngomongnya. Sekarang gini aja, kalian berdua tunggu di sini. Aku mau jalan, mau cari rumah Mas Danang sendiri. Takutnya kalian nanti malah makin cerewet kalau ikut. Jadi mendingan di sini aja ya, biar nggak capek, oke? Beb. Beb, aku bener-bener nggak habis pikir deh sama Devi. Dia jauh-jauh ngajak kita ke sini cuma buat ketemu sama pacarnya yang seorang petani. Iya bener, Beb. Duh, jangan-jangan si Devi itu dipelet, Beb, sama seorang petani itu. Iya bener, apalagi kan dia itu orang desa, Beb. Aduh, pasti mainnya pelet, Beb. Kamu bayangin aja, Beb, seorang Devi, anaknya orang kaya. Nih, keluar aja pakai mobil semewah ini. Masa iya pacaran sama petani? Duh, kalau aku nggak setuju, Beb. Ntar yang petani itu numpang hidup, Beb, sama si Devi. Iya bener, soalnya kan kalau petani pasti hidupnya susah. Beb, fix bener kata kamu. Pasti dia itu cuma mau numpang hidup sama Devi. Iya bener, Beb. Ini nggak bisa dibiarin, Beb. Pokoknya gimana caranya, kalau Devi tuh harus putus sama dia. Kalau bisa ya pokoknya jangan pacaran sama dia. Iya bener-bener kamu. Bentar. Kok HP aku getar? Halo, assalamualaikum. Iya Mas, ini kebetulan udah sampai Mas. Iya Mas, di desa Kalibagor. Iya. Bentar lagi aku kirim seroknya ya Mas. Iya. Waalaikumsalam. Siapa, Beb? Mas Agung, Beb. Mas Agung, ngapain dia telepon kamu? Jadi gini, Beb. Emang dari tadi malam Mas Agung itu tanya, aku itu hari ini mau keluar kemana sama Devi. Ya, dia itu mau ngikutin gitu, Beb. Terus barusan dia itu minta Sherlock. Oh, ya udah kirim aja, Beb. Sekalian tuh kamu bilang kalau pacarnya si Devi itu seorang petani. Oh iya bener kata kamu. Pokoknya kita harus bilang nanti sama Mas Agung. Udah, Beb, kasih tahu aja. Bentar aku Sherlock dulu ya. Nah, udah Beb. Ya udah Beb, kita mending tungguin Mas Agung di sini aja. Iya, Beb.
Oh, Bos. Gogon, sudah selesai Gon? Iya bos, alhamdulillah sudah selesai bos. Tapi padinya banyak yang roboh bos. Tadi malam kan hujan bos. Iya Gon, di bagian sini sama di sana ini banyak yang roboh Gon. Iya bos. Tapi ini kira-kira masih aman gak ya Gon? Aman kok bos, aman bos. Oh iya ya Gon, ya udah. Ini kamu nanti ke rumah Pak Obor ya. Kamu bilang sama Pak Obor, besok ini harus segera diikat biar nggak ya tergenang sama air kayak gitu Gon. Iya bos. Nanti Siap. kan kalau misalkan roboh lalu terkena air, bisa-bisa rusak, gagal panen nanti. Kan sayang banget Gon. Ini sebentar lagi kita hampir panen. Iya bos. Terus yang di pojok sana kayaknya pupuknya kurang bos. Oh gitu. Tenang aja, kalau masalah pupuk kan stoknya masih ada. Jadi kamu tinggal ambil aja besok. Iya bos, siap bos. Kan lagian kamu harus besok semprot di sana juga. Iya bos. Kayaknya di sana banyak hamanya bos. Iya Gon, memang bener banyak hamanya kalau bulan-bulan ini. Iya bos. Bos, saya boleh nggak bos numpang istirahat dulu bos? Soalnya capek bos. Loh, ya boleh lah Gon, emangnya kenapa? Kamu istirahat aja dulu. Lagian kan pekerjaan kamu sudah selesai. Iya bos. Tapi sebentar lagi aku tinggal pulang ya. Soalnya aku sebentar lagi ada tamu. Iya bos, nggak apa-apa bos. Oke, ya udah dulu aja. Iya ya bos. Misi ya bos. Iya ya Gon. Kata orang tadi sawah Mas Danang di sini. Tapi mana ya? Bentar. Itu kayak Mas Danang. Mas Danang. Iya. Siapa bos? Pacar aku Gon. Apa bos? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. sayang kok jalan kaki ke sini? Iya sayang, soalnya kan aku tuh nggak tahu kamu ada di mana. Makanya itu aku mutusin buat jalan kaki aja biar nggak ribet. Lah, terus kamu ke sini naik kendaraan apa? Ya, aku naik mobil sayang. Loh. Cuman aku taruh di depan sana. Kebetulan di sana juga ada 2 sahabat aku. Oh gitu. Aku kira kamu ke sini sendirian loh sayang. Enggak sayang, aku sama sahabat aku. Aduh, untung aja aku udah ketemu kamu. Ternyata jalan dari sana sampai sini jauh ya. Ya lumayan jauh lah ya. Tapi gimana perjalanan kamu? Lancar? Alhamdulillah sayang, lancar. Buktinya aja, ini aku sampai sini. Tapi ya gitu, aku pegel. Oh gitu sayang. Ya wajar sayang, kamu ini pegel-pegel. Kan perjalanan dari kota itu ke sini jauh. Iya sayang, bener. Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu di mana? Kalau rumah aku sayang di sebelah sana. Ya kalau dari sini sih lumayan dekat. Oh gitu. Iya sayang. Berarti nggak jauh-jauh banget ya? Ya nggak jauh-jauh banget sayang kalau dari sini. Tapi kalau misalkan dari lokasi mobil kamu kayaknya agak jauh deh. Oh gitu. Iya. Ya udah, gini aja. Gimana kalau misalkan sekarang kita ke rumahku aja? Sekalian kamu ini bisa langsung istirahat. Tapi aku mau ngambil mobil dulu sayang. Kan kebetulan juga ada teman aku di sana. Masa iya mau Iya, aku ditinggal? lupa. Ya udah gini aja. Kita ke mobil kamu aja dulu. Setelah itu kita berangkat ke rumahku. Sekalian teman kamu aku ajak. Berarti nggak searah nih? Iya, enggak sih sayang. Tapi nggak apa-apa. Kita ngambil mobil kamu aja dulu. Kalau misalkan aku nunggu di rumah, aku suruh ambil mobil sendiri kan nggak enak. Iya, Biar nanti aku aku temenin bingung aja. lagi. Terus nanti kan sepanjang jalan ini kan banyak rumah. Biar orang-orang sini tahu pacar aku seperti apa. Biasa kalau orang desa seperti ini jaga burung memang harus tepuk-tepuk. Tapi perkenalkan ini namanya Nepukin saya. bukanlah sayang. Ini kan ada burung-burung yang terbang, itu namanya burung pipit. Jadi burung pipit itu makan biji-bijian. Kalau misalkan burung pipit itu dibiarkan ya menyerang padi di sini, bisa habis gagal panen. Oh iya maaf. Tapi Mas. sebelumnya Ini punya Mas Danang mbak. Oh, ini namanya Gogon sayang.
Kamu panggil Gogon aja, jangan Mas-mas. Oh iya. Ini pacar aku namanya Devi, Gon. Iya bos, cantik banget bos. Iya, Gon. Ya udah, Oh, oh. gimana kalau sekarang kita ke mobil kamu, setelah itu kita ke rumah. Biar kamu cepat istirahat. Iya, iya, boleh, boleh. Aku juga capek, sayang. Oke sayang, ya udah Gon. Kalau kayak gitu, aku tinggal pulang dulu ya. Soalnya aku ada tamu. Kamu lanjut aja istirahat di sini. Nanti kamu jangan lupa ke rumah Pak Aubor. Bilang, padinya Pak Danang harus segera diberdirikan Pak, gara-gara hujan ya. Siap, iya bos. Oke, ya udah, aku tinggal dulu ya. Iya bos, hati-hati ya bos. Ya, assalamualaikum Gon. Waalaikumsalam. Mas Bobon, siapa? Gogon. Gogon. Iya mbak. Iya Jack, kayaknya rumah ini deh. Tadi orang di sana bilang pagarnya hitam, terus rumahnya besar. Terus ya sesuai Jack dengan nominal isi tabungan itu. Iya. Emang bener-bener orang kaya ya Jack. Iya Sul. Yaudah yuk, mending kita langsung ke dalam aja. Yaudah yuk. Yaudah, aku panggil dulu Jack. Iya Sul. Assalamualaikum. 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 Permisi. Assalamualaikum. Kayaknya gak ada orang Jack di dalam. Iya, Sun. Yaudah, aku panggil lagi. Iya. Assalamualaikum. 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 Iya Jack, kayaknya gak ada orang. Iya. Terus ini gimana Jack? Aku juga bingung, Sun. Gini aja deh, mending kita tungguin aja orangnya di sini daripada kita ke sini lagi, ya kan? Ya bener. Yaudah, kita tungguin aja sampai orangnya pulang. Iya, iya, iya. Udah yuk. Itu Mas, sahabat-sahabat aku. Oh, iya. Hai Beb, akhirnya aku ketemu juga sama Mas Danang. Nah ini Mas Danang. Mas, kenalin, mereka berdua itu sahabat aku yang aku sering ceritain sama kamu. Ini Hikmah dan itu Ica. Oh iya, salam kenal sebelumnya. Oh, ternyata gini ya Beb pacar kamu. Aduh Beb, ternyata bener ya, bener-bener petani. Dari tampilannya aja kayak gitu. Terus mukanya hitam. Pasti gara-gara sering kena matahari ya Mas jadi hitam kayak gitu. Kakinya juga, Beb, kotor sekali, Beb. Iya, Biasa, orang lapangan. Beb, shh, apa-apaan sih kalian? Sebisanya ya, gitu banget sama Mas Danang. Mas Danang ini adalah contoh laki-laki pekerja keras kayak gini nih. Aduh, Emang iya Beb. cowok-cowok skincarean glowing. Beb, bukan contoh laki-laki pekerja keras, tapi dia itu contoh laki-laki yang melarat gitu. Mas, kamu tahu nggak? Devi itu datang ke sini naik apa? Naik apa emangnya? Tuh lihat naik mobil. Mobil mewah, Mas. Ya, ya terus emangnya kenapa? Mas, maaf ya kalau temen aku memang kayak gitu. Temen aku itu kalau bercanda emang suka kayak gitu. Enggak. Saya itu nggak bercanda ya, Mas. Saya itu serius. Saya itu heran banget, Mas. Bisa-bisanya Devi itu pacaran sama petani kayak kamu. Devi itu anak orang kaya, tahu nggak kamu? Iya mungkin Devi jatuh hati sama saya karena tingkah laku saya yang bisa menyayangi Devi. Lagian kenapa sih Mbak? Kok kayaknya mempermasalahkan banget? Ya, gimana aku nggak mau mempermasalahin? Mas, ngaku aja ya, Mas. Kamu itu cuma mau numpang hidup kan sama Devi. Kamu pasti mau manfaatin Devi kan? Loh, Mbak, jangan senaknya ya Mbak. Mbaknya ngomong kayak gitu. Saya ini nggak mau memanfaatkan Devi. Sekarang aja saya ini bisa kerja. Aduh, ya tapi kerjaan kamu tuh cuma kerjaan rendahan. Beb, lihat deh Beb, penampilannya kayak gitu Beb. Jelek, hitam Beb. Beb, pasti ya Beb, kalau dia nanti dibawa ke kota, terus diajak ke coffee shop, pasti dia malu-maluin Beb. Kok bisa malu-maluin? Ya enggak lah. Pacar aku ganteng kok. Aduh Beb, ganteng dari mananya? Mas, pasti kamu nggak pernah ke coffee kan? Pasti kamu mainnya cuma di warkop kan? Yang duduknya cuma di bawah gitu kan? Ya terus emangnya kenapa sih Beb? Emang harus ya orang itu harus ke cafe shop, harus nongkrong di tempat mewah? Enggak gitu juga kan, mana lagi di sini tuh nggak ada kayak gitu Beb. Ya tapi Beb, sekalipun nanti dia dibawa, pasti dia tuh malu-maluin Beb. Aku yakin Beb. Tahu ke style, Beb. Iya benar.
Tahu kok style. Terus pasti kamu juga nggak punya baju-baju yang bagus kan? Pasti baju kamu cuman baju-baju kayak gini. Aduh, Mbak, ini ya Mbak, kalau misalkan orang kerja ke sawah itu, saya belum pernah tuh ngelihat orang kerja ke sawah itu pakai celana jeans, pakai jas, terus pakai ya gimana yang mewah-mewah itu nggak pernah tuh. Ya penampilannya kalau orang kerja sawah memang seperti saya. Iya Beb, kamu aja yang terlalu lebay menurut aku. Masa iya? Kan aku udah bilang Mas Danang tadi pamitan ke sawah. Masa iya dia mau ke sawah pakai hem terus pakai sepatu? Ya nggak masuk akal banget kamu. Ya pakai sepatu sawah kali. Ya tapi gini Beb, coba kamu pikirin Beb, pikir kamu itu kesini udah effort Beb. Kamu udah jauh-jauh nyetir sendiri, beli bensin berapa? Kamu juga udah ke salon. Masa datang-datang ke sini pacar kamu cuman kayak gini? Aduh, Beb. Mas, kamu tuh seharusnya sadar diri jadi orang. Ya terus saya harus sadari dalam bentuk apa Mbak? Devi aja sekarang mau sama saya. Mbak, Iya. sekarang gini ya Mbak, kok malah kalian yang memberatkan Devi ini punya hubungan sama saya? Emang kalian ini siapa? Kan cuma sahabatnya. Iya, aku tahu aku itu cuman sahabatnya Devi. Tapi aku tuh nggak terima ya kalau Devi dapat pasangan yang salah. Makanya itu aku nggak suka sama kamu. Loh, ya udah kalau misalkan mbaknya ini nggak suka sama saya, yang terpenting Devinya ini mau sama saya. Ya tapi aku tuh yakin Devi mau sama kamu karena kamu pelet. Pasti kamu bawa foto Devi ke dukun-dukun gitu kan? Kebanyakan nonton Netflix kamu. Mbak, maaf sebelumnya Mbak. Keluarga saya ini rata-rata semuanya ini lulusan pondok termasuk saya. Jadi saya itu nggak percaya tentang tahayul-tahayul seperti itu. Sekalipun ya Mbak, kalau misalkan benar-benar ada dukun yang sakti bisa melet seseorang, saya nggak mungkin pelet si Devi. Minimal artis lah Mbak. Iya betul. Yang kerja di bidang entertain. Betul. Pasti kamu itu mau melet orang yang lebih kaya biar kamu tuh bisa numpang hidup, biar hidup kamu tuh enak tanpa kamu kerja selamanya gitu kan? Mbak. Jangan seuzon kayak gitu, Mbak. Aduh, kamu tuh Beb, udah sekolah tinggi-tinggi, pinter, tuh masih percaya aja sama kayak begituan. Aneh ya. Beb, gimana? Apa jangan-jangan mbaknya ini korban pelet ya? Enggak ya Mas. Enggak, Saya soalnya itu dari wajah-wajahnya memang redup sekali. kurang ajar banget kamu jadi orang. Kamu pikir wajah kamu itu nggak kayak lumpur gitu? Aduh, enggak, maaf. Saya cuma bercanda, Mbak. Nggak usah dimasukkan ke hati. Udah, kok malah tengkar sih? Udah, nggak usah bertengkar. Udah ya Beb, pokoknya aku cinta sama Mas Danang itu tulus. Nggak ada pelet-peletan apa itu nggak ada. Aku juga udah nggak percaya sama Tayu. Ya udah, sekarang gini aja, daripada kita bersih tegang di sini, gimana kalau sekarang kita ke rumah? Wah, boleh. Ya udah yuk. Saya siapkan singkong goreng untuk Enggak ya, nggak mau. Mas, kamu tahu nggak? Kita itu capek ya. Perjalanan dari rumah ke sini itu kurang lebih 1,5 jam. Masa iya cuman disuguhin singkong goreng? Ya Nggak udah, sekarang. Apalagi ya, rumah kamu itu pasti, aku yakin rumah kamu pasti kumuh. Pasti banyak nyamuk Aedes aegypti yang bisa bikin demam berdarah. Iya, pasti juga banyak kotoran sapi. Beb, tahu dari mana? Sampai aja belum. Ya, tapi kalau Makanya. dilihat-lihat dari mukanya, pasti rumahnya itu nggak jauh beda. Pasti rumahnya juga kumuh, kecil gitu. Iya, makanya sebelum sampai jangan terlalu menilai. Udahlah, lebih baik diam daripada mengomentari hal yang salah. Betul. Ya udah, daripada emosi, mending kita menenangkan pikiran dengan minum. Apa tadi kamu bilang es? Susu hangat. Susu hangat? Enggak. Es degan, es kelapa hijau kan? Oh iya benar. Kelapa muda, kelapa hijau entahlah itu. Enggak, Beb. Aku itu anti makan dan minum ya yang di desa ini. Pasti nanti aku pulang-pulang sakit perut. Nggak mau. Terus kalian mau di sini aja gitu? Iya. Serius? Iya, serius. Awas ya, kalau sampai kalian aku tinggal terus bingung cariin aku. Enggak kok. Lagian kamu pasti ke rumah orang ini kan. Aku tuh nggak mau. Pokoknya amit-amit kalau sampai aku menginjakkan kaki di rumah yang kecil, kotor, nggak mau pokoknya. Astagfirullahaladzim, ya udah kalau kayak gitu. Kalau kalian memang nggak mau, aku beneran tinggal nih. Iya, ya udah tinggal aja. Ya udah Mas, nggak apa-apa Mas. Sahabat saya nggak mau, nggak apa-apa. Nggak mau ke rumah aja, nanti rugi loh. Enggak ya, nggak mau pokoknya. Udah sana pergi aja. Udah, Mas. Lagian aku juga masih ada urusan di sini ya kan, Beb? Iya. Ya udah Mas. Ya udah kalau kayak gitu, mending Masnya aja yang nyetir. Oh, jangan. Kamu aja yang nyetir. Beb, jangan, nanti mobil kamu yang ada lecet. Orang desa itu nggak akan ada yang bisa nyetir mobil. Aduh. Pasti cuman ya beberapa orang gitu. Kalau orang ini kayaknya nggak bisa. Iya, mana bisa seorang Apa petani sih, Beb? nyetir mobil, Beb. Aduh, rempong banget sih. Ya udah, berarti aku yang nyetir nih. Ya Ya udah, Masnya masuk aja. Saya masuk. Udah permisi. Awas ya kalian cari-cari.
Beneran nggak mau minum kelapa muda nih? Enggak. Ya udah. Mana tuh Beb, si Devi? Iya Beb. Mau aja ikut ke rumahnya. Beb, aku tuh bener-bener gak nyangka sama Devi. Padahal kamu tahu sendiri kan Beb, orang-orang di kota kita Beb, yang mau sama Devi itu banyak. Bahkan ya Beb, dari polisi, tentara, pilot, terus perawat, banyak yang nembak Devi. Kok maunya malah sama orang kayak gitu sih? Sama Tani lagi. Aduh, Fik itu Beb, pasti dipelet sama laki-laki itu Beb. Iya Beb, terus aku juga yakin ya Beb, kalau misalkan Devi membawa laki-laki itu ke kota, pasti mami papinya juga ya kaget pasti Beb. Soalnya apa? Ya orang itu nggak selevel sama Devi. Iya Beb, bener. Aku juga yakin pasti kalau dia datang ke rumahnya si Devi pasti diusir. Iya Beb, kamu tahu sendiri kan Beb, Devi itu anak kesayangan mami papinya. Aku yakin banget pokoknya Beb, mereka nggak bakal setuju kalau Devi sama orang itu. Iya Beb, aku yakin. Duh, mana sih si Devi itu malah pilih orang petani itu? Iya Beb, kalau kayak gini ceritanya ya Beb, mending aku dukung Devi sama Mas Agung aja. Kamu tahu sendiri kan, kalau Devi sama Mas Agung itu sebanding, setara, selevel. Mas Agung juga punya mobil, terus dia juga keren, ganteng. Nggak kayak orang itu tuh, kumus-kumus, hitam, jelek lagi. Miskin lagi Beb. Iya. Ya Allah, semoga hati sahabat hamba itu segera sadar dan nggak memilih orang itu. Bener. Tapi ngomong si Agung mana Beb? Iya Beb, kok belum datang juga? Iya mungkin masih di jalan Beb, tapi semoga aja ya Beb, Mas Agung itu cepet sampainya. Ya pokoknya aku juga mau bilang sama Mas Agung, aku mau cerita gimana pacarnya Devi. Beb, ini dia Mas Agung Beb. Iya. Hikmah, Ica, kok kalian berdua? Si Devi mana? Gini Mas, Devi itu ikut ke rumah pacarnya. Hah? Iya Mas. Ikut ke rumah pacarnya? Kalian serius? Iya Mas, serius. Tapi Mas, harus Mas Agung tahu, pacar Devi itu kerjanya cuma jadi petani. Terus orangnya tuh jelek, hitam, dekil gitu. Tapi kalian ini gak bohongin aku kan? Ya enggak Mas Agung, ngapain kita mau bohongin Mas Agung? Mas, tadi ya kita itu udah capek ngomong sama Devi, nyadarin Devi biar dia putus sama orang itu. Tapi Devi nggak mau. Waduh, bahaya nih kalau kayak gini. Kalian berdua tahu nggak rumah pacar si Devi itu? Ya kita nggak tahu Mas Agung. Yang kita tahu Mas Agung, Devi sama pacarnya ke arah sana. Loh, kok bisa gak tahu sih Hikmah? Terus kalau semisal aku mau ngejar si Devi, ini gimana Hikmah? Ya aku juga nggak tahu Mas Agung. Intinya Devi itu tadi ke arah sana. Iya, kamu bilang intinya ke sana. Ya kita ini kalau semisal aku mau ngejar si Devi gimana? Ya udah Kan kita. aku nggak tahu. Ini kan desa orang. Aduh iya Mas Agung. Ya udah kalau kita mau cari Devi, kita itu mending cari aja. Pasti nanti di depan rumah pacarnya itu pasti ada mobil Devi. Soalnya Devi bawa mobil tadi. Iya juga ya. Ya udahlah, kita mending sekarang ke sana aja yuk. Bentar. Mas Agung emangnya yakin mau ke sana? Mas, apa nanti Mas Agung nggak jijik? Soalnya ya Mas, aku tuh yakin rumah pacarnya Devi pasti kecil, pasti kumuh, pasti banyak kotoran-kotoran sapi atau kambing gitu. Ah, udahlah, aku gak mempermasalahkan itu semua. Nah, yang terpenting sekarang, pacar si Devi itu biar tahu orang yang cinta sama si Devi sempurna punya mobil. Oh iya ya Mas, kalau bisa Mas Agung harus bikin Devi sama pacarnya itu putus, mending sama Mas Agung aja. Iya. Untuk kalian berdua nanti bantu ngomong. Kalau semisal Devi putus sama pacarnya dan pacaran sama aku, kalian dapat uang 1 juta. Ayo. Beneran? Ayo, cepat. Di depan satu, aku bukan supir. Iya.
Jack. Iya, Sul. Ada mobil berhenti. Apa jangan-jangan itu orangnya? Iya, Sul. Beneran rumah Mas Danang? Iya. Loh, siapa ya? Iya Mas, ada apa ya? Maaf, Dari mana? saya perkenalkan, saya Samsul Arifin dan ini teman saya, Jeki, Mas. Oh, iya Mas. Masnya ini pemilik rumah ini? Iya, kebetulan saya pemilik rumah ini. Ada apa ya Mas? Wah, alhamdulillah. Saya dari tadi nungguin Masnya di sini. Iya. Kalau saya boleh tahu, memangnya ada kepentingan apa? Kok Mas datang ke sini? Gini, Mas. Saya menemukan buku tabungan ini, atas namanya itu Danang Kurniawan. Oh, iya Bu. Saya menemukan ini di Jalan Wijaya Kusuma, Mas. Iya, Mas. Oh, alhamdulillah. Iya Mas, ini bener tabungan saya. Terima kasih banyak ya Mas. Iya, Mas. Tapi saya cuma menemukan itu. Kalau ATM-nya saya nggak tahu, Mas. Enggak Mas. Kalau ATM-nya ada di dompet saya. Tapi saya benar-benar ngucapin terima kasih ya Mas, karena Mas sudah mau nganterkan buku tabungan ini. Kalau buku tabungan ini sampai hilang, saya bisa ribet ngurusnya. Iya, Mas, sama-sama. Untung aja saya menemukan itu di jalan. Terus saya lihat alamatnya. Ya udah deh, saya anterin ke sini. Iya Mas Samsul, sekali lagi makasih banyak ya Mas. Waduh, kalau nggak ada Mas Samsul ini bisa ribet urusannya Mas. Kalau misalkan ditemukan orang lain, tapi orang yang nggak sebaik Mas Samsul, waduh, bisa bahaya ini. Iya, Mas, untungnya ditemukan saya. Lain kali lebih hati-hati sayang. Tapi bener sayang, ini rumah kamu. Iya sayang, ini bener rumah aku. Kenapa emangnya? Iya aku kira omongan Hikmah itu bener. Rumah kamu, ya pakai gubuk. Hah? Sayang, Kok gubuk pakai? maklum Mas, Bambu. pacar saya ini first time datang ke rumah saya, makanya itu pikirannya seperti ini. Jadi kan juga ini daerah desa, mungkin pacar saya mikirnya gak mungkin ada rumah seperti ini, tapi buktinya ada kan. Makanya sayang, aku tadi ngajak teman kamu itu untuk berkunjung ke sini biar tahu kondisi aku itu seperti apa. Iya sih, tapi kalau Hikmah sama Ica tahu, pasti mereka berdua kaget. Ya udahlah, itu nggak penting sama sekali sayang. Yang terpenting sekarang kamu sudah sampai di sini dan aku ucapkan selamat datang di rumah aku. Mas Danang hebat ya, masih muda sudah kayak seperti ini. Iya. Alhamdulillah Mas, itu semua berkat usaha dan kerja keras saya. Ya Mas. kalau misalkan tanpa kerja keras, mungkin saya nggak bisa di titik seperti ini Mas. Iya, Mas, saya baru lihat. Beb. Apa bener? Apa bener pacar kamu ini seorang petani? Iya bener Gung, bener. Ih, Mana pacar kamu? ini Gung ini. Hah? Ini? Sebentar. Kok ini malah bikin ricu sih? Dan Masnya ini siapa ya? Kok datang ngomong kayak gitu? Aku Agung Tongle. Aku yang suka sama si Devi. Hah? Iya tapi aku selalu tolak sayang. Ya ini orangnya yang aku bilang selalu ngejar-ngejar aku. Ya ini. Oh, jadi kamu pacar si Devi? Tampilannya kayak gini mana dijadikan pacar kamu, Beb? Kalau kayak gini ceritanya, kamu mending milih aku. Loh. Aku sudah jelas-jelas aku punya mobil. Loh, Mas. Kamu punya mobil. Kamu nggak lihat? Sekarang kamu menginjakkan kaki kamu di rumah siapa? Di rumah pacar aku lah. Hah? Rumah pacar kamu, Devi? Yang bener aja, Devi. Loh, iya bener lah. Kalau kamu nggak percaya, nih tanya aja sama si Hikmah sama si Ica. Dia tahu kalau aku mau kemana. Aku mau ke rumah pacar aku. Ya ini rumahnya. Loh, Hikmah, bener. Ini rumah pacar si Devi. Kata kamu, rumahnya itu banyak kotornya sapi, terus kumuh. Kamu yang bener aja, Hikmah. Ya aku juga nggak tahu Mas Agung. Cuman tadi Devi itu bilang kalau dia itu mau ke rumah pacarnya. Oh, Beb, emang bener rumahnya ini? Ya bener lah, Beb. Kamu ini gimana sih lagian ya? Kamu menyimpulkan sesuatu. Kamu aja nggak pernah Bentar, kesini. Devi. Aku dikasih tahu Hikmah. Pacar kamu ini seorang petani. Masa iya rumahnya sebagus ini? Memang petani, tapi juragannya jangan lupa disebutin. Mas, maaf ya Mas. Saya memang mengakui kalau diri saya ini seorang petani. Saya mengakui kok. Mas, saya dari
perbatasan desa ini sampai batas desa sana. Tanya Mas, siapa Danang Kurniawan itu Mas? Iya Mas, bener. Saya tadi nanya sama orang di sana yang namanya Danang Kurniawan itu rumahnya besar. Saya kesini aja nganterin tabungannya Mas Danang. Dan uang tabungannya itu 2 miliar. Apa? Udah. Oh, udah. Iya. Nggak usah keras-keras, saya jadi nggak enak. Beb, Aduh. berarti 2 miliar. bener, Beb. Oh iya Mas, saya jadi nggak enak. Ini Mas, biar saya bisa membuktikan Mas. Aduh. 2 miliar. Aduh Mas, maaf. Saya jadi nggak enak ngomong kayak gini. Apa Aduh. sombong sama orang yang memang patut disombongin? Tapi maaf ya Mas, Sombong harus dibalas sombong. saya ngasih tahu ini biar Masnya ini nggak ganggu Devi lagi, maksud saya. Soalnya tabungan saya nih lumayan lah. Aduh. Mas kok nggak bilang sih Mas kalau ternyata Mas orang kaya. Oh, maaf Mbak. Saya minta maaf Mas. Saya minta maaf Mas. Untuk Tadi apa? saya bercanda. Mbak, maaf ya Mbak. Untuk apa saya menjelaskan saya ini sekarang seperti apa? Maaf Mbak, saya juga dulu anak dari petani dari nol. Saya nggak mau apa yang saya tuai sekarang menjadikan saya orang yang sombong dan lupa dengan masa lalu saya. Ya kalau misalkan Mbaknya ini nggak setuju saya pacaran sama Devi, Mbaknya siapa? Mbaknya ini cuma sahabatnya ya, bukan siapa-siapanya. Enggak Mas, saya setuju Mas. Kalau perlu hari ini Mas harus nikahin Devi. So asik bener gitu orang. Hikmah, Ica, aku kan ada kepentingan lain. Kalian nggak inget, ya kan? Iya. Ya aku udah. juga ada kepentingan. Aku permisi. Kalian nggak mau pulang sama aku? Oh, Mas, Makasih. diam ya. Jangan ingat, jangan cuma kamu pergi dari sini. Tapi ingat, kamu jangan sekali-kali gangguin si Devi lagi. Kalau kamu nggak mau berurusan dengan aku. Mas, ini bukan ancaman. Tapi saya nggak suka pasangan saya digoda-goda orang lain. Pergi dari sini. Beb, nggak pulang sama aku, Beb. Hikmah, Ica, kalau kayak gini ceritanya, musuh aku berat. Iya Mas Agung, kalau kayak gini Mas Agung jangan ganggu Devi lagi. Jangan ganggu. Iya, aku sih awalnya nggak percaya kalau buku tabungannya itu 2 miliar. Setelah aku lihat sendiri, ternyata bener Hikmah. Bukan cuma Mas Agung yang nggak percaya, aku juga nggak percaya. Soalnya orang itu dari tampilannya kayak orang miskin. Berarti aku ini cinta bertepuk di sebelah tangan ya. Ya iyalah, pokoknya Devi nggak boleh ngebalas cintanya Mas Agung. Aduh, tapi Mas Agung, Beb, kalau kayak gini aku jadi malu. Iya Beb, sama Beb, aku juga jadi malu Beb. Malu, kenapa? Ya soalnya dari tadi kita itu ngehina mereka berdua, Mas. Aku juga malu. Aku datang-datang malah ngomong kayak gitu barusan. Iya, udahlah yuk kita jangan lama-lama di sini, malu. Iya. Aduh, ternyata kayak gitu orangnya sayang. Mereka bertiga siapa Mas? Ya, udahlah, jangan dibahas Mas. Teman saya dari kota. Tapi by the way, makasih banyak ya saya sudah diantarin ini tabungannya. Ya udah, saya langsung pulang. Oh, tunggu. Ini ada sedikit rezeki dari saya. Tuh 2, 3, Buat apa 7, Mas? 8, 9, 10. Ini uang 1 juta. Masnya 500, sama sini 500 nih. Ambil aja, saya ikhlas. Mas kan ini sudah Mas, ini kebanyakan Mas. Iya Mas, kebanyakan Mas. Saya Udahlah. cuma nganterin buku tabungan Mas Danang aja. Ya mungkin sekarang rezeki Mas Samsul sama Miss Jack ini di sini, di saya. Mas, Jadi, makasih banyak ya, Mas. Iya. Tapi saya ini benar-benar makasih loh. Orang sebaik Mas Samsul ini memang sangat dibutuhkan di dunia ini. Iya Mas. Iya Mas. Ya udah Mas, saya lanjut pulang dulu. Oh, iya. Soalnya masih ada pekerjaan di rumah. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Samsul. Main-main kalau lewat ke sini. Iya Mas. Iya. Ya. Mari Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Aku beneran gak nyangka loh. Kalau ternyata kamu itu setajir ini. Ya loh sayang. Ya aku nggak pernah berekspektasi kamu tuh orang kaya, punya ini. Enggak, aku datang ke sini ya cuma ingin ketemu kamu aja. Ternyata kamu 180 derajat berbeda sama apa yang dipikirin aku. Astagfirullahaladzim, udah, kamu nggak usah perbanyak pikiran yang aneh-aneh ataupun berlebihan. Ya, Ya udah, sekarang kamu sudah tahu kondisi aku seperti apa. Ya udah, semoga aja kamu tetap mau bertahan dengan seorang petani kayak aku.
Ya, ya sekarang kamu pikir aja ya. Aku aja berpikiran kamu lelaki sederhana, aku aja bertahan. Ya, ya nggak mungkin lah. Iya sayang. Ya udah kalau kayak gitu, lebih baik daripada kita ngobrol di sini, kita di belakang aja yuk. Di sana kebetulan ada kayak ya ruangan untuk kita berbincang-bincang. Biar aku nanti telepon untuk karyawan aku untuk beli minum di sini. Yuk. Iya ya, pasti Hikmah sama aku. Mereka malu. Iya.